Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pustaka Guru. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan FR tahap 1 yang belum sempat saya sampaikan atau kita bahas di video sebelumnya, adalah materi pedagogik untuk guru. Jadi ini semua berlaku untuk guru. Nah, baik Bapak Ibu, karena kemarin memang saya vakum di 1 bulan terakhir ini karena banyak kegiatan, terutama di kegiatan program guru belajar, guru penggerak. Jadi kita akan melanjutkan pembahasannya untuk persiapan tahap 2 ini. Baik, langsung ke soal nomor yang pertama. Seorang guru akan menyampaikan materi baru sebelum memulai proses mengajarnya. Guru tersebut memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jadi kata kunci di sini adalah memastikan siswa itu siap dulu ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan atau disampaikan dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajarnya. Langkah yang digunakan guru tersebut menerapkan dari teori belajar titik-titik. Nah, seperti ini ya. Soalnya bentuk atau tipe soal di pedagoginya adalah seperti ini. Maka Bapak Ibu harus dipelajari adalah kata kunci di sini adalah memastikan siswanya siap. Jadi ada kesiapan untuk belajar. Nah, kesiapan belajar ini itu adalah teori dari Thorndike ya. Thorndike ini adalah belajar melalui kesiapan, melalui latihan dan pengulangan. Nah, ini yang disebut dengan teori belajar Thorndike. Jadi jawaban yang pertama ini adalah yang B ya Bapak Ibu, B, Thorndike. Nah, untuk Brunner adalah penemuan atau media belajar dengan enacted, ikonik, dan simbolik itu ya. Nanti kita ada contohnya. Kemudian Bandura itu adalah meniru atau modeling, mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Seperti itu biasanya teori Bandura. Nah, kalau Skinner ini adalah belajar dengan penguatan, reinforcement atau ganjaran. Oke, Bapak Ibu lanjut ke soal berikutnya. Proses pembelajaran di mana guru dan teman-teman sebaya yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu. Nah, ini ada kata kunci membantu individu yang lebih sedikit pengetahuan untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya adalah bagian dari penerapan teori pembelajaran apa? Membantu. Jadi ada membantu individu yang lain, saling membantu. Nah, ini teori di Vygotsky ya. Jadi pembelajaran teori Vygotsky yaitu belajar dengan scaffolding atau bantuan belajar dan interaksi sosial. Ini adanya bantuan belajar ini ya Bapak Ibu, bantuan belajar membantu individu termasuk bentuk bantuan belajar. Jadi jawabannya adalah yang D ini ya, Vygotsky. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan selanjutnya. Berikut contoh penerapan teori belajar Bandura. Nah, tadi Bandura itu apa Bapak Ibu? Bandura ini yang dilakukan adalah dengan meniru. Maka jawabannya adalah yang A ya. Guru meminta siswa untuk belajar melalui meniru atau tadi yang disebut dengan modeling ya. Modeling itu maksudnya meniru apa yang dilakukan guru dan misalnya teman yang lain yang dianggap bisa seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini ya teorinya, kita lanjutkan bersama tadi. Urutan langkah pembelajaran yang dimulai dari penggunaan objek langsung diikuti dengan barang tiruan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada kata kuncinya adalah adanya penggunaan objek langsung. Berarti adalah benda konkret ya. Objek langsung itu benda konkret. Kemudian diikuti dengan barang tiruan atau gambar. Kemudian diakhiri dengan penggunaan simbol. Nah, jadi ada 3 benda nyata langsung, tiruan, gambar, dan simbol. Nah, ini termasuk kepada pandangan teori yang B ya, Brunner. Tadi Bapak Ibu kalau nyimak ini ya, Brunner itu adalah melalui media belajar yang digunakan adalah medianya, yaitu ada enacted, ikonik, simbolik. Nah, objek langsung itu adalah enacted ya. Jadi enacted itu adalah objek langsung. Kemudian ikonik itu adalah barang tiruan atau gambar lah. Gambar barang tiruan itu termasuk ikonik. Kemudian yang diakhiri dengan simbol itu adalah simbolik, yaitu simbolik itu dengan simbol, berbagai macam simbol, angka, huruf dan sebagainya. Itu tahapan dalam pembelajaran atau belajar pandangan teori Brunner. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada gambaran ya untuk teori belajar ini. Intinya Bapak Ibu ini ya harus paham yang ini ya, materi-materi seperti ini Bapak Ibu
hafalkan gitu ya. Ya, pahami maksud dari masing-masing teori. Jadi tidak usah banyak teori yang banyak sekali dijelaskan panjang lebar ya. Yang penting ini aja, intinya adalah seperti itu. Jadi karena ini waktunya sudah mendekati tes, Bapak Ibu tidak usah membaca yang begitu banyak teorinya, tetapi inti dari teori itu apa saja, atau inti dari teori masing-masing tokoh itu apa gitu ya. Gitu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget, anak tersebut dalam tahapan apa ya? Jadi kalau kotak kapur itu kan bisa ya, karena benda nyata. Misalkan anak dilihatkan oleh kotak kapur, itu anak-anak bisa menyebutkan ciri-cirinya. Sedangkan kalau disuruh menyebutkan ciri-ciri kubus, itu kan bingung, kubus itu yang apa, seperti apa bentuknya, karena anak belum tahu kubus itu seperti apa gitu ya. Jadi ini masih dalam tahapan yang B ya, operasional konkret gitu. Karena anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri kotak kapur karena mereka melihat di kelas itu kotak kapur seperti apa. Tapi kalau ciri-ciri kubus bingung, karena kubus belum seperti apa bentuknya. Jadi walaupun sama ya bentuknya, sama kubus gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Jadi kegiatannya adalah menyelesaikan permasalahan, kemudian menuangkan cara penyelesaiannya, kemudian menempel hasil penyelesaiannya di dinding kelas. Nah, ini termasuk ke dalam tahap atau sintak di pembelajaran apa ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita ke base ini ya. Ini adalah problem basic learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Tadi itu kan masuk ke dalam apa? Ke dalam langkah yang mana ini? Ini atau ini atau ini atau ini atau ini ya, gitu ya. Kita lihat di aktivitasnya Bapak Ibu. Untuk siswanya kan tadi memecahkan ya. Jadi sudah tahap memecahkan masalah. Nah, ini ya, solusi memecahkan masalah. Dan hasilnya dipresentasi atau disajikan. Nah, tadi kan disajikan itu maksudnya ditempel gitu ya. Tadi kalau kita lihat ditempel dan disajikan itu masuk ke dalam pengembangan dan menyajikan hasil karya. Ini ya. Jadi yang sintak yang keempat, menyajikan hasil karya. Oke, ini ya. Jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini pada sintak problem basic learning itu ya, menempel, menyelesaikan masalah, kemudian menempel hasil karya itu pada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Baik, kita lanjutkan tadi soal berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, guru menulis tujuannya ini melalui kegiatan diskusi, menyebutkan sistem tata surya dengan benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian apa. Jadi tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 ya Bapak Ibu, yang kita sebut dengan A, B, C, D itu ya. A itu audiensi, B itu behavior, C itu kondisional, dan D adalah degree. Nah, di sini tujuan pembelajaran adalah ini ya, melalui kegiatan diskusi menyebutkan sistem tata surya dengan benar tanpa melihat catatan. Artinya, kalau saya buat di sini, ini yang kurang apa, Bapak Ibu? Ya, kita beri unsur-unsurnya. Jadi, melalui kegiatan diskusi itu masuk kepada kondisional ya, yang C ya, ini yang C. Kemudian menyebutkan sistem tata surya itu adalah tingkah laku, behavior, B ya, B. Kemudian dengan benar tanpa melihat catatan itu adalah degree atau derajatnya, ukurannya D, berarti ini D. Nah, yang kurang adalah yang A ya. A itu adalah audiensi, berarti yang D. Nah, kalau tujuan yang benar seperti ini Bapak Ibu. Melalui kegiatan diskusi siswa dapat ini adalah A-nya atau audiens, hadirin subjeknya lah istilahnya ya. Jadi jawaban yang D, audien. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 ini, A, B, C, D. A itu audience, kemudian B, behavior, C, condition, dan D, degree. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Hasil pengolahan nilai PAI oleh Pak Wahyu menampilkan bahwa dari siswa kelas 6 ternyata 24 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. Ya. Berapa ini ya? 24 siswa di atas KKM, sedangkan ada 4 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Dari ilustrasi dicatat, penilaian yang demikian disebut dengan penilaian titik-titik. Nah, penilaian yang berdasarkan acuan KKM itu disebut dengan penilaian acuan patokan. Jadi jawaban yang A. Karena apa? Karena penilaian penggunaan KKM ini merupakan penilaian yang berfokus pada acuan, di sini acuan dan patokan, ya, yang disebut dengan KKM itu, yang ditentukan oleh guru tentunya dengan memperhatikan kemampuan siswa, daya dukung dan kompleksitas materi. Itu disebut dengan penilaian acuan patokan, penilaian berdasarkan KKM. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jika ada 32 siswa dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 siswa tidak mencapai KKM, bagaimana cara guru memberikan remedial? Nah, seperti biasa Bapak Ibu, caranya adalah jumlah siswa yang remedi itu adalah 3. Jadi jumlahnya siswa yang remedi 3 dibagi seluruh siswa adalah 32 dikalikan 100. Maka ini harus kita mencari persentasenya. Ya, ini anggap saja ini 30. Jadi 1/10-nya atau dengan kurang lebih ya, ini kurang lebih 10%, kurang lebih ya Bapak Ibu. Ya kurang lebih 10% ya, kurang lebih 10%, nggak ada 10 ya, 9 lah. Nah kurang lebih ya antara 9 sampai 10% gitu ya. Jadi kalau 9 sampai 10% itu kita lihat acuannya Bapak Ibu. Bentuk pelaksanaan remedial itu ada 3 cara ya, tergantung berapa persentase siswa yang remedi. Kalau 0 sampai 20 itu bimbingan khusus atau yang disebut dengan bimbingan individu. Sedangkan 20-30% maka diberikan bimbingan kelompok. Kemudian kalau lebih dari 50% maka pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, di sini yang remedi adalah 10%, kurang lebih 9-10%. Maka kalau 90% itu kan masuk yang atas ini ya Bapak Ibu, masuk yang 0-20, maka diberikan bimbingan individu atau bimbingan khusus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ya. Nanti tinggal berapa persentase siswa yang remedi gitu. Nanti dicocokkan dengan syarat-syaratnya di sini ya. 3 syarat ini. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Berdasarkan data evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasil yang tidak maksimal. Dari 30 siswa yang belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti remedi, sedangkan yang lainnya mengikuti pengayaan, yaitu 15 juga. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa, jadi yang ditanyakan adalah pengayaannya untuk 15 siswa dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Nah, Bapak Ibu, untuk pengayaan itu adalah pengayaan itu diberikan sebagai pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik. Sama, ada pengayaan secara individu, kelompok juga ya. Tapi secara umum pengayaan itu diberikan untuk pendalaman dan perluasan kompetensi. Maka jawabannya adalah yang A ini ya, bentuknya adalah pendalaman dan mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut. Contohnya misalkan untuk membaca buku tentang buku yang lain yang KD-nya sama, atau mungkin siswa diajak membaca buku di perpustakaan itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hasil penilaian KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik. Nah ini ya, datanya adalah semua peserta didik mencapai ketuntasan belajar, artinya di atas KKM. Yang harus dilakukan Pak Huda sebagai guru IPA pada kasus ini adalah, nah ini pengayaan. Kalau tadi ada pengayaannya, ada yang remedi, maka diberikan pengayaan. Di pengayaan itu perluasan atau pendalaman materi KD tersebut. Nah, jika semuanya, kalau kasus ini adalah semuanya sudah mencapai KKM, artinya tidak ada yang remedi. Maka kalau semuanya sudah mencapai KKM dan tidak ada remedi,
bentuk atau tindak lanjutnya adalah yang ini Bapak Ibu, melanjutkan materi pembelajaran berikutnya ya. Jadi tidak usah ada remedi ataupun mungkin tidak usah diberikan pengayaan karena dianggap siswa itu sudah mampu semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran atau pembahasan di FR hari ini tahap 1 ini FR untuk pedagogik untuk semua guru, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika akhir-akhir ini saya kurang upload video-video pembahasan. Insya Allah mulai hari ini kita akan bahas sampai nanti FR di tahap yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.